Ambo tidak boleh ceramah di luar dari request. Nah, gini tentang Idul Fitri. Tadi aku ditanya deh Buya Alwizan, bilo Ustaz, ayo besok sore acaranya menengok anak bulan setelah asar sampai tenggelam matahari besok. Kalau besok sore nampak anak bulan, berarti puasa awak 29 hari. Besok 29, maka Jumat kita hari raya. Tapi kalau besok tidak nampak anak bulan, berarti awak Jumat puasa 30 hari. Itu kaedah itu dari mana? Dari hadis Nabi. Sumu li ru'yatih, berpuasalah kalau nampak anak bulan. Waftiru li ru'yatih, berhari rayalah kalau nampak anak bulan. Fa in rubbiya alaikum, kalau tertutup awan, fa atimmu salasina yauman, sempurnakanlah 30 hari. Simple, sederhana, tidak ribet, tidak jelimet, tidak payah. Besok sore tengok anak bulan. Kalau nampak anak bulan, berarti kita hari raya hari Jumat. Kalau besok sore tak nampak anak bulan, berarti kita puasa 30. Simple, sederhana. Anak bulan itu bahasa Arabnya hilal. Maka suami ibu yang namanya hilal besok jangan keluar rumah. Sebab sedang dicari-cari uang. Dan seandainya besok sore ada orang mengaku, besok sore datang jamaah hawa orang masjid Al-Ukhuwah, ambo menengok hilal katanya, mengakunya menengok hilal. Apakah kita langsung hari raya hari Jumat? Tidak. Syarat yang pertama, orang yang menengok hilal ini mesti saksi tersumpah, yang disumpah oleh pengadilan agama. Wallahi, tallahi, billahi, ambolah menengok bulan. Dua, matanya sudah diperiksa di rumah sakit mata. Sebab ada yang mengaku menengok anak bulan, rupanya bulu matanya gugur. Bulu matanya gugur, nampaknya bulan. Atau tidak. Kedua. Nah, ketiga, mesti sinkron dengan ilmu falak. Nama lainnya ilmu hisab. Nama lainnya namanya astronomi. Kalau besok itu ketinggian hilal 3 derajat, barulah disebut dengan hilal. Berapa derajat? 3 derajat ini kesepakatan MABIMS, Majelis Agama Islam Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura. Sepakat 4 negara, Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura, baru disebut hilal kalau dia 3 derajat. Menurut Muhammadiyah 1 derajat pun hilal. Disitulah letak persimpangannya. Jelas? Kamu ulang sekali lagi. So, ayo kadang apa tak fokus dengan ceramah. Pikiran Allah berbagi, nak balik kampung, nak baju baru, nak. Menurut 4 negara sepakat, Malaysia, Brunei, Indonesia, Singapura sepakat menetapkan 3 derajat baru disebut dengan hilal. Muhammadiyah mengatakan 1 derajat pun hilal. Makanya kalau Muhammadiyah mengatakan besok puasa, karena menurut dia 1 derajat pun hilal. Sedangkan NU, Perti, Persis, MUI semuanya mengikut kesepakatan 3
3 derajat. Metode terbaru lagi tahun 2026 ini, metode terbaru namanya kalender global internasional. Kalau dulu hilal itu ditengok dari mulai Sabang sampai Papua, dipasang teropong dari mulai Pulau Sabang, Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Palembang, Kepri, Lampung, Bengkulu sampai ke Papua. Kalau ada yang nampak anak bulan di atas derajat, barulah boleh puasa atau hari raya. Tahun 2026 ada metode baru namanya kalender global internasional. Menurut kalender global itu tidak mesti di Sabang sampai Papua, dimanapun di dunia itu asal nampak anak bulan maka wajib puasa. Kenapa Muhammadiyah potong puasanya lebih cepat? Karena sudah nampak anak bulan 5 derajat. Berapa derajat? 5. Sedangkan kesepakatan kita 3. Berarti sudah cukup atau tak cukup? Cukup. 5 derajat. Tapi bulannya nampak di Alaska. Yang potong itu nampak itu di Alaska. Di mana Alaska? Pokoknya Alaska lah. Alaska itu dari simpang Panam Amerika. Ini namanya metode kalender global internasional, satu matlak untuk seluruh dunia. Satu dunia kok, satu penampakan anak bulan cukup. Ambo dalam hal ini tidak condong kepada satu metode. Yang satu namanya ru'yatul hilal, menengok anak bulan. Yang satu lagi nama metodenya imkanur ru'yah, bisa menengok 3 derajat. Yang satu lagi nama metodenya adalah kalender global internasional. Jadi kalau begitu kesimpulannya, cara menengok anak bulan ini ada 3. Satu, ru'yah, memang nampak. Yang satu, imkanur ru'yah, mungkin nampak dengan menetapkan berapa derajat, 3 derajat. Yang satu lagi, tidak mesti ditengok. Yang penting asal di dunia ini terjadi satu penampakan, maka seluruh dunia berpuasa. Tujuan Ambo menjelaskan ini supaya kita paham bahwa banyak metode yang dipakai, supaya ibu sama bapak kalau anaknya bertanya bisa menjawab. Mama, yuk dek aku kawan nambo tulah puasa duluan. Bisa tanya-tanya, banyak tanya Bani Israel. Jangan begitu, jelaskan. Ananda, metode menengok anak bulan ini ada namanya wujudul hilal, ada namanya imkanur ru'yah, ada namanya kalender global internasional. Kebetulan saudara-saudara kita dari Muhammadiyah, dia pakai kalender global internasional. Begitu. Kalau Ustadz pakai metode yang mana? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Ambo pakai metode menunggu sidang isbat besok. Kalau besok sore nampak anak bulan, berarti Ambo hari raya hari Jumat. Kalau besok sore tak nampak anak bulan, kurang 3 derajat, berarti hari Jumat Ambo masih puasa. Tapi jamaah tidak Ambo suruh ikut Ambo. Jamaah yang hari raya hari Jumat tetap menjadi follower dan subscriber. Jangan unfollow. Oh, beda agama aja bisa. Wala ana abidul mahabbatum wala antum abidul mahabbur lakum dinukum. Adik-adik, kenapa masalah ini kita mesti ribut-ribut? Ustadz, sampai kali puasa di Mesir, sampai kali puasa di Mesir, ada terjadi macam ini? Tidak terjadi. Kenapa tidak terjadi?
Karena yang berkuasa adalah mufti. Puncak tertinggi di Mesir masalah agama adalah mufti. Kalau mufti sudah mengumumkan besok puasa, wajib ikut mufti. Yang melawan mufti, tangkap. Kenapa di Indonesia tidak bisa dilakukan seperti itu? Karena sejak 1945 Indonesia tidak ada sultan dan tidak ada mufti. Seandainya awak hidup tahun 19 ampe, maka kita ikut Sultan Syarif Qasim, dan Sultan Syarif Qasim mengangkat satu mufti kerajaan Siak, Sri Indrapura. 1945 Indonesia merdeka, seluruh sultan-sultan Melayu menyerahkan kedaulatan kepada Presiden Soekarno, dan Indonesia tidak punya mufti. Akhirnya diserahkan ke ormas. Ormas lebih tua dari negara. Ada namanya ormas SI, Sarekat Islam, 1905. Ada namanya ormas Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan, 1912. Ada namanya ormas Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, 1926. Ada namanya ormas Verti Minyak Canduang Minyak Jagung, 1928. Ada namanya ormas Al-Jamiyatul Wasliyah Medan Sumatera Utara, 1930. Semua ormas lebih tua dari negara. Jelas? Asal jamaah udah bisa bilang jelas, selesai masalah. Dan habis satu masalah tentang masalah menengok anak bulan. Setelah nampak anak bulan, masuk maghrib, maka dianjurkan walidu kabbirullah, bertakbir. Nampak anak bulan, azan maghrib, bertakbir sampai khatib naik mimbar 13 jam. Jadi kalau nampak anak bulan azan maghrib jam 6.30, khatib naik mimbar jam 7.30, selama 13 jam non-stop bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bagi yang streaming, jangan anggap kami lah Idul Fitri di hari tua. Belum. Ada orang nonton streaming. Takbir satu maghrib. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun, la ilaha illallah wahdahu wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdahu, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu takbir versi mazhab Syafi'i. Mazhab lain tak begitu takbir. Makanya jangan heran kalau takbir di Masjidil Haram, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala azwaji Sayyidina Muhammad. Itu takbir versi mazhab Hambali. Adapun takbir yang membacakan tadi itu diambil dari kitab Al-Um Imam Syafi'i. Bertakbir tidak putus. Takbir tidak hanya di masjid. Ibu-ibu di rumah sambil masak opor, la ilaha, sambil memasukkan kue ke toples, Allahu Akbar,
Jangan di rumah sampai khotib naik ke atas mimbar yang bertakbir 9 kali. Khotib naik ke atas mimbar, khutbah pertama bertakbirnya 9 kali. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Sesudah itu tidak ada takbir lagi. Nanti zuhur jangan bertakbir lagi, sebab ambo pernah sholat di masjid Jalan Duyung Idul Fitri, mau sembahyang zuhur itu bertakbir imam, Allah, kami dah menambah lupa. Kalau lupa dikasih tahu Pak Imam, yang bertakbir sampai hari itu Idul Adha, tanggal 10, tanggal 10 boleh, 2 boleh, 3 boleh, itu Idul Fitri. Oh, aku lupa, bersangkulah dapat kupon gitu. Kalau imam ikut lupa, ingat sampai dia mohon maaf, kadang imam kau dah lupa, gue tahu Pak Imam kok takbir. Siapa yang melarang takbir? Takbir adalah sunnah. Apa itu sunnah? Sunnah takbir itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini takbir hari raya. Takbir hari raya itu yang tidak boleh. Itu bukan takbir Allahu Akbar, Allah. Kalau takbir itu takbir Allahu Akbar. Takbir Allahu Akbar. Bukan takbir itu, takbir Idul Fitri. Nah, jadi malam itu bertakbir. Dulu aku masih ingat waktu masih kanak-kanak macam anak-anak bertakbir malam-malam, bertakbir. Kini takbir habis, semua online sekarang, tak ada lagi orang bertakbir. Malam Idul Fitri jangan izinkan anak-anak kita bertakbir membonceng-bonceng anak gadis keliling bukan. Rusak malam takbir. Idul Fitri maksudnya kembali ke kesucian, tapi anak-anak ini Idul Fitri maksudnya kembali ke fitri kan? Gila. Ibu yang punya anak gadis, kalau datang laki-laki mau membawa malam takbir, jangan di rumah yang kasih. Bu, kami bawa sebentar ya, jangan. Kami bawa sebentar Pak, tidak ada takbir bonceng-bonceng sama anak gadis, anak lajang malam takbir, tidak. Datang ibu dari dapur, kasihlah Bang, kita dulu lebih parah dari itu lah. Anak-anak awak kau yang mau rusaknya, wah awak lah mau rusak. Jangan sampai rusak anak-anak kita. Malam Idul Fitri adalah malam salah satu mustajab berdoa. Duduk di rumah bertakbir. Kalaupun mau ikut takbir keliling yang dilepas oleh Pak Wali Kota, maka dengan keluarga. Jangan biarkan bonceng anak lajang, anak gadis rusak. Dan habis malah salah takbir. Waktu takbir dan membayar zakat fitrah sama 13 jam. Namanya waktu wujub, waktu wajib. Wajib membayar zakat fitrah dari mulai azan maghrib malam Idul Fitri sampai khotib naik ke atas mimbar. Namanya waktu wujub, waktu wajib. Nah, waktu wujub ini dipersempit lagi, waktu afdal. Waktu afdalnya habis subuh. Habis subuh, ambil beras, masukkan ke plastik, habis subuh, bawa. Nampak ada fakir miskin, kasih. Itu namanya waktu afdal. 3 waktu wajib zakat fitrah. Yang pertama, waktu wujub, waktu wajib, 30 jam. Yang kedua, waktu afdal dari habis subuh sampai khotib naik mimbar. Dan ketiga, waktu jawaz, waktu boleh. Ini yang mau yakin Bapak Ibu inilah membayar zakat fitrah, saudara. Ustaz kok yakin? Karena waktu Abu Sofyan tadi dia temono, boleh bayar. Itu namanya waktu jawaz, waktu boleh. Seminggu sebelum Idul Fitri, 2-3 hari sebelum Idul Fitri, boleh. Tapi belum wajib. Apa maksud wajib? Siapa yang hidup dalam 3 boleh jam itu, wajibnya membayar zakat fitrah.
Misalnya Ramadan hari terakhir waktu asar, aduh waktu asar jam 5 masih ada sama-sama mencari buka puasa di muka untri. Jam 5.30 mati, maka tidak wajib membayar zakat fitrah. Kenapa? Sebab dia tidak hidup dalam 13 jam. Maka siapa yang tak mau membayar zakat fitrah, amatilah sesudah asar. Atau ibu mohon maaf mengandung anak, belum wajib karena hidupnya di dalam, dan dimaksud ibu itu di luar, hidup di dalam, tidak wajib. Dalam 3 jam kok habis maghrib, habis isya lahirnya, wajib. Anak ibu sudah lahir baru tadi, wajib zakat. Maka siapa yang tak mau membayarkan zakat fitrah anaknya, beritahu wah lahir sudah khatib naik mimbar. Lahirnya malam itu diberi namanya Laila Fitriyah. Laila malam, Fitriyah lahir malam Idul Fitri. Kalau kebetulan namanya dosamo, mohon maaf, maka wajib dibayarkan zakat fitrah. Emaknya sedang ambil tua, ikut sembahyang Idul Fitri, naik khatib ke atas mimbar, saking eloknya sound system, Allahu Akbar, Allah lahir tergojol, Allah lahir. Tidak wajib bayar zakat fitrah. Dia apa? Dia khatib lah naik ke atas. Itu maksud waktu wujud. Seminggu sebelum hari raya, seminggu sebelum Idul Fitri, bapak sudah bayar zakat fitrah. Lah bayar zakat fitrah. Tiba-tiba habis asar puasa terakhir meninggal, maka keluarganya tak perlu menjemput beras itu lagi. Ini gara-gara ceramah kok datangnya ke pengurus Buya Al-Mizar, ya kata Ustaz Somad ini wajibkan kalau hidup 3 jam, apa belum mati minta ambil 3 kilo itu lagi. Masa masjid sudah membagi semua. Jadi yang udah itu terhitung namanya tatawun. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Itu termasuk perbuatan sedekah sunat namanya, bukan tergolong zakat fitrah karena dia tak hidup dalam 13 jam tersebut. Zakat fitrah zaman Nabi ompe. Yang pertama gandum, yang kedua kurma, yang ketiga kismis, yang keempat susu kambing yang dijemur, namanya aqid, bahasa Arabnya mentega. Gandum, kurma, kismis, mentega, itulah zakat fitrah zaman Nabi. Jadi kalau ada orang mengatakan membayar zakat fitrah pakai uang bid'ah karena tak dibuat Nabi, maka membayar zakat fitrah pakai beras pun bid'ah karena Nabi tak pernah bayar pakai beras. Kalau begitu makan nasi pun bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fitnah. Kunyahlah kurma, kalau tidak poning kepala. Membayar zakat fitrah dengan makanan pokok zaman dulu dikasih gandum. Apa membayar kambo? Gandum. Apa membayar kambo? Gandum. Apa membayar kambo? Gandum. Gandum bola banyak. Besok pagi ambo tukar gandum iko dengan baju. Gandum bisa ditukar dengan lauk, gandum bisa ditukar dengan kambing, sebab zaman itu pakai sistem barter. Zaman kini kalau awak kasih beras banyak 3 guni, tidak mau orang barter. Beras ini dijualnya lagi ke toko beras dengan harga yang murah, rugi. Maka untuk efisiennya lebih bagus pakai uang. Kalau hamba ceramah di Malaysia, tidak boleh ceramah kalau tidak dapat kertas izin, namanya tauliyah. Tauliyah dikeluarkan oleh sultan, dikeluarkan oleh mufti. Penceramah mesti dapat tauliyah. Nanti awak di briefing, Ustaz dari Indonesia ya? Iya. Selama di Malaysia ini ceramahnya 3. Akidahnya Asy'ari sifat 20,
Fikihnya Syafi'i, jangan sampaikan mazhab lain. Tasawufnya Sunni, Imam Al-Ghazali, jangan pakai tasawuf lain. Nih, diikat penceramah, bukan macam tempe awak. Asal berjangkit bercakap. Diikat dia. Ambo ceramah ke Brunei, di briefing. Ustadz, tolong selama di Brunei ini 3. Akidah Asy'ari, fikih Syafi'i, tasawuf Sunni. Jangan bicara macam-macam. Tapi waktu mau di briefing, kami memang sini mazhab Syafi'i, tapi dalam hal masalah membayar zakat fitrah kami pakai Hanafi. Hanafi bagaimana? Membayar pakai uang. Ustadz Abdul Somad, ambo balik ke Pekanbaru bulan Ramadan 2008. Sekarang sudah 2026. Lah 8 boleh tahun ambo pulang ke Pekanbaru. Sampai 2026 ini ambo membayar zakat fitrah pakai beras. Ambo pakai pendapat yang 3 kilo. Sebab menurut ambo 1 mud itu 7 on setengah. 7 on setengah, 7 on setengah, 7 on setengah. 7 on setengah kali ompek sama dengan 3 kilo. Tapi Kementerian Agama bilang 2,5. Boleh. Ada ormas mengatakan 2,7. Bagus. Ustaz, kenapa 3 kilo? Ya, kalau berlebih itu sedekah. Kalau ternyata nanti di akhirat yang betul 3 kilo. Ya, syukur-syukur yang betul 2,5. Kata malaikat, sebetulnya yang betul 2,5. Oh, tetap untung. Yang 1,5 kilo itu sedekah. Tapi kalau dibalik, ternyata yang betul 3 kilo. Kan berkurang terawih kawan. Diambil untuk menutupi kekurangan itu. Tapi yang 2,5 aja belakang comel gara-gara itu. Artinya itu ijtihad semuanya boleh. Dah. Menengok anak bulan sudah, takbir sudah, zakat fitrah sudah, apalagi sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri di Masjid Al-Ukhuwah di dalam masjid atau di luar masjid? Dalam masjid. Nabi tidak pernah sholat Id di dalam masjid. Nabi sholat di lapangan. Tidak ada Nabi sholat Id di dalam masjid. Tapi video jangan dipotong, ini masih panjang. Karena Masjid Nabawi ketek. Dari mimbar Nabi ke dinding kamar Nabi, dinding kamar Nabi sebelah kiri, mimbarnya cuma 22 meter. Ke belakangnya 15 meter. Itulah Masjid Nabawi yang asli ketek. Maka Nabi mengumpulkan di tanah lapang. Kumpulkan tanah lapang. Sesudah Nabi meninggal, Abu Bakar jadi imam. Di tempat itu juga, di tempat Abu Bakar jadi imam itu, datang Umar bin Abdul Aziz, dibangunlah tempat Abu Bakar menjadi imam, namanya Masjid Abu Bakar. Kalau ke arah kiblat, ke Masjid Nabawi sebelah kanan, Masjid Abu Bakar, Masjid Umar, itu adalah tempat sholat Id. Itu tanah lapang. Menurut mazhab Syafi'i, afdal sholat Id di masjid. Kenapa? Karena masjid tempat paling suci. Kenapa beda pendapat Imam Syafi'i? Karena Imam Syafi'i tinggal di Mesir. Di Mesir ada masjid yang lapang besar, namanya Masjid Amr bin As. Panjang umur, sehat badan, nanti awak pergi umroh dan sholat di Masjid Amr bin As. Ongkos tanggung masing-masing. Nah, jadi Masjid Amr bin As. Jadi sholat di Masjid Al-Ukhuwah sudah tepat karena tempatnya besar, apalagi sampai awak selalu hujan. Cuma kalau dibuat tanah lapang, tuh lebih benar. Sudah bagus, silakan. Tapi di luarnya tetap dipasang plastik supaya jamaah bisa datang. Al-Khuyyat, maaf cakap. Khuyyat itu perempuan yang sedang halangan.
Perempuan yang sedang halangan disuruh keluar, tapi tidak masuk ke dalam untuk mendengarkan khutbah. Apa maksudnya? Kalau perempuan yang sedang halangan saja disuruh mendengar khutbah, kenapa yang sudah datang ke masjid malah tak mendengar khutbah? Nih, sedangkan perempuan yang haid, maaf cakap, yang halangan, yang tak boleh ke masjid, disuruh keluar untuk mendengar khutbah. Kenapa yang sudah datang sembahyang malah tak mendengar khutbah? Ini banyak yang bertengok Idul Fitri tak mendengar khutbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya. Bertanya. Ini boleh mau kenal bagaimana cantik. Dengarkan khutbah ini betul. Karena inti daripada sholat Idul Fitri itu adalah mendengarkan khutbah. Sound system, pasang sound system yang mantap. Khotib kalau bisa selama khutbah itu bersuara yang sound system itu, karena ada lampu hijau, lampu kuning, selama khutbah itu kalau bisa merah aja, jangan turun suara, karena kalau turun jamaah itu jauh cas. Pesankan khutbah yang membuat jamaah menjadi istiqomah. Ingatkan jamaah tentang memakmurkan masjid. Itu inti pertama. Karena Ramadan ini tarawih, witir, iktikaf, itu semua tujuannya adalah untuk memakmurkan masjid. Tapi kalau sudah habis Ramadan, masjid yang tinggal pemain inti, pemain cadangan tolong, pemain naturalisasi melayang, tinggallah pemain inti. Sampai pernah sholat di masjid dibuatkan pengurus itu balik orang dicari orang hilang. Kamu tanya Pak Imam, siapa hilang Pak Imam? Jamaah hilang. Ini bangkitkan lagi semangat jamaah. Berikutnya, man shoma Ramadan, siapa yang puasa Ramadan, summa atsba'ahu sittan min Syawal, diiringi puasa 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyamid dahri, sama macam dapat pahala puasa setahun. Boleh di awal, boleh di tengah, boleh di ujung, boleh berurut-urutan, boleh dipisah-pisah. Hebatnya ulama awal, khususnya ulama Sumatera, khususnya ulama Riau, bisa disosialisasikannya puasa 6 ini. Padahal puasa 6 itu tidak wajib, tapi bisa dibuatnya menjadi sunnah. Makanya ada istilah ayo ona, ayo ketumpet. Hebat ulama, yang hebatnya ulama dulu, yang sunnah bisa dibuatnya memasyarakat. Ustadz-ustadz kini yang viral-viral, yang hebat-hebat, yang profesor-profesor, jangankan yang sunnah, yang wajib pun tidak dibuat. Kok ngapain lagi hebat ustaz ini, tapi wajib tinggalkan waktu ini, bukan bawa rumah makan hantu, kaki nampak apa lo nampak, yang wajib pun tak dibuat orang. Jadi kita tiru ulama, berarti dulu ulama tempat kita berhasil mendidik jamaah. Hari pertama 1 Syawal puasa, hari kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan sudah itu baru mereka hari raya sekali lagi. Hebatnya mereka melaksanakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami Ubuya potong tinggal 7 hari. Ya. Puasana onam. 7 tambah onam 30 hari. Apa tak kue ayo? Iko makam Imam Syafi'i. Di doket makam Imam Syafi'i kok ada makam Imam Zakaria Al-Ansari. Imam Zakaria Al-Ansari kok di dalam sanad mazhab Syafi'i pasti ada namanya. Kata Imam Zakaria Al-Ansari, siapa yang puasa 6 hari di bulan Syawal, niatnya Allah, otomatis dapat pahala puasa sunnah. Jadi ibu puasa pondok saja, ambonian puasa pondok besok hari, 6 hari, maka otomatis ibu dapat pahala puasa sunnah. Jangan puasa sunat.
Karena kalau puasa sunnah tak dapat Syawal. Tapi kalau puasa sunnah tak dapat qadha. Tapi kalau puasa qadha dapat pahala puasa sunnah. Jamaah kau banyak berhusnuzon padamu. Ditengoknya bukui katanya aku rajin puasa sunnah. Enggak, aku bukui itu memang telah takdir. Yang sanggup puasa. Ini yang gue tengok banyak pejabat-pejabat puasa, wong kayo puasa. Ambil datang rumah wong kayo, pejabat-pejabat, polisi, tentara, ASN, nggak makan kayak gini waktu. Tengok makan makanan banyak, ambil brokoli, kentang rebus. Daripada ambil dalam mancingku kalau brokoli, lo nggak usah makan sekali. Bapak nggak makan nasi, dia karbo. Lo puasa sama sekali. Nah, puasa sunat, badan sehat. Ternyata di badan kita ini, bapak ibu sekalian, dengan puasa Ramadan, maka kita tingkatkan. Setelah selesai Ramadan, apanya yang meningkat bapak ibu? Kolesterol, gula, santan, minyak, asam lambung, ubeknya. Tidak ada obat lain yang paling mantap kecuali puasa. Puasa lah obat yang paling sehat. Orang-orang barat ini puasa, namanya fasting terapi, bahasa Inggris. Fasting puasa, terapi, tidak makan, tidak minum. Ambo ikut CPNS. Dari CPNS ke PNS mesti medical check up di rumah sakit Arifin Ahmad. Ustaz, pergi medical check up rumah sakit Arifin Ahmad besok pagi. Tapi dari pagi jangan minum teh, jangan makan lontong sayur. Kenapa? Karena dalam lontong sayur ada santan. Jangan minum teh karena ada gula. Santan sama gula masuk ke darah, darahnya beracun. Besok periksa di rumah sakit, darah mesti bersih. Yang membuat darah kita ini macet adalah dua. Pertama, minyak, dan kedua, gula. Santan, minyak, goreng, minyak, kelapa, minyak. Makanya rumah sakit kolesterol pertama di Indonesia di Bukit Tinggi. Ini banyak santan, rendah. Tapi bukan berarti makanan pendaero, itu makanan ambo, saudara. Ambo cuma memberitahu bahwa kenapa dulu nenek moyang kita tidak sakit kolesterol? Karena mereka habis makan santan, habis makan rendang, habis minum teh, inya mencangkul 2 hektar. Habis makan santan, habis minum teh, hidupkan AC, tarik selimut. Itulah memboku di dalam badan itu. Akhirnya darah-darah kita yang ini paralonnya kok tersumbat. Karena paralon tersumbat, maka dimasukkanlah ring untuk melancarkan itu, masuk ring ke dalam. Kalau ring sudah tidak mempan lagi, diambil urat kaki. Urat kaki itu diambil, dinaikkan ke siko, dibolah eko, pasang siko. Namanya bypass. Mudah-mudahan kita sehat semuanya. Ambo alhamdulillah tidak ada gula, tidak ada kolesterol, tidak ada asam lambung, tidak ada penyakit. Sebab ambo sampai sekarang tidak pernah periksa. Dibawa di rumah sakit yang si kartu bebas periksa gratis, insya Allah nanti saya periksa. Rumah sakit TNI Gatot Subroto ngasih periksa gratis, insya Allah nanti periksa. Ambo tapi periksa, nanti periksa tengoknya tinggi kuat itu belum. Sampai disebabnya bapak ikut gula tinggi, santan tinggi, makan apa boleh? Udahlah aku dulu sakit gula. Tapi jangan ikut masak ambo. Bapak ibu tetap periksa kesehatan supaya kita tidak berlarut-larut dalam penyakit yang kita derita. Itu tentang Idul Fitri. Dari mulai menengok anak bulan, bertakbir, bayar zakat fitrah, sampailah kemudian sholat id, sampailah puasa 6.
Mohon maaf lahir batin. Enggak ada minta-minta maaf. Apa ini minta-minta maaf? Awalkanlah minta maaf sama Allah 30 malam. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Rasulullah, ya, kalau hamba bersua malam Lailatul Qadar, apa doanya? Kata Aisyah, kata Nabi doanya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Minta kepada Allah mudah, tapi kalau tidak minta maaf kepada jiran, kepada tetangga, tak bisa. Maka momentum silaturahim itulah awak manfaatkan. Maafkan amboyo, maafkan amboyo, maafkan amboyo. Pernah Nabi minta maaf? Iya. Mana hadisnya Nabi minta maaf? Soalnya Nabi naik kata mimbar. Apa kata Nabi? Man kuntu jalantu lahu zahran fa hadha zahri. Siapa yang pundaknya pernah aku cabut, ikut pundak aku kan? Balik, balik kata Nabi. Man kuntu syatamtu lahu irdan. Siapa yang hatinya sakit, tersinggung, ikut hati aku, balik kata Nabi. Siapa yang duitnya pernah aku pinjam, balik. Hadis Nabi minta maaf. Mestinya idealnya minta maaf itu begitu, bukan hanya sekedar mohon maaf lahir dan batin. Tidak. Siapa yang pernah pundaknya kucapku, ajaku, siapa yang pernah hatinya kusakiti, tersinggung, balaslah. Siapa yang uangnya pernah kupinjam, balik. Begitu mestinya minta maaf. Jadi minta maaf itu tidak ada apa-apa. Minal aidin wal faizin. Minal aidin, min dari aidin. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang kembali ke fitrah kesucian. Wal faizin, mudah-mudahan kita termasuk orang yang menang melawan hawa nafsu. Kira-kira doa ini elok apa tak elok? Elok. Apa salah? Minal aidin. Doa itu terbagi dua. Ada doa yang dalam Quran, ada doa yang tidak ada dalam Quran. Doa yang ada dalam Quran, Rabbana zalamna anfusana. Doa yang ada dalam Quran, Rabbi habli minas sholihin. Doa yang ada dalam Quran, Rabbana atina. Tapi ada doa yang tidak ada dalam Quran. Pernah dibuat sahabat Nabi? Ya. Sami'allahu liman hamidah. Alhamdulillah hamdan thayyiban katsiran mubarakan fi. Enggak ada dalam Quran. Tak pernah diajarkan Nabi. Selesai salam Nabi tanya, siapa yang membaca doa yang tidak ada dalam Quran dan tidak pernah ajarkan itu? Anak, gentleman ngaku. Anak, apa yang membaca itu? Apa kata Nabi? Futihat abwabus sama, dibukakan Allah pintu-pintu langit, malaikat berlomba-lomba ingin mencatat doa yang orang baca. Itulah dalil boleh membuat doa yang tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis, selama doa itu tidak bertentangan dengan Quran dan hadis. Minal aidin wal faizin, ada bertentangan dengan Quran dan hadis? Tak, kecuali di buah-buahnya. Kakang tuh yang ngobos sebelum itu sokang gigit kunci Allah mesti mau. Untuk membungkam dulu uangnya supaya jangan melawan Allah. Itu baru bertentangan. Kalau tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah, maka doa-doa itu baik. Banyak doa-doa yang tidak ada dalam Quran. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad. Tidak ada dalam Quran. Tapi diamalkan. Kenapa? Karena baik. Itu Imam Masjidil Haram, Imam Masjid Nabawi. Waktu malam khatam Quran di dalam Masjid Nabawi, Syekh Abdul Rahman Sudais, Allahumma alaika bi Amerika, amin. Mana ada Amerika dengan Nabi? Jadi minal aidin wal faizin itu doa bagus, gak apa-apa kalau dibacakan. Apa lagi masalah yang belum ya? Lah bilang, tak boleh lama-lama, nanti malam awak etikaf. Tapi itu yang dimuliakan Allah SWT, tugas hamba menjolehkan yang dua ini sudah, nuzul Quran sudah, Idul Fitri sudah. Adapun kenapa Masjid Al-Ukhuwah ini selalu dapat jadwal tiap tahun, jadi perlu saya jelaskan. Ambo masuk UIR tahun 96. Buya Imam Mawab 95 pesnian. Ustaz
Dr. Alwizar 95. Jadi waktu aku semester 1, ya semester 3 jurusan bahasa Arab. Semester ompe. Waktu aku masuk semester 1, mereka aku semester seangkatan Ustaz John Pamir, Allahumma warham. Ustaz John Pamir ketua jurusan apa namanya istilah Persatuan Mahasiswa HMJ. Ustaz Arif Kuas angkatan kami 96, 95, 96. Jadi jadwal itu termasuk ada KKN-nya sedikit. Jadi yang mau menganggap datang ke Sigoko silaturahmi. Mudah-mudahan dengan silaturahmi itu panjang umur, sehat badan. Itulah yang dapat aku sampaikan pada kesempatan ini. Tadi yang memulai jam 9.30, inilah jam 10.30. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan keberkahan untuk awak. Mudah-mudahan Ramadan ini lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu. Alhamdulillah niyah, untuk niat yang baik-baik ini Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma innaka 'afuwun, ya Allah Engkau Maha Pemaaf. Tuhibbul 'afwa, Engkau cinta kepada maaf. Fa'fu 'anna, maafkanlah dosa-dosa kami. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami. Wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, emak kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali dzurriyyatina, anak cucu keturunan kami, wali masyayikhina, buya-buya guru kami, wali man hadarana, saudara hadir malam iko ya Allah, wali jami'il muslimin wal muslimat min masyariqil ardi ila magharibiha. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tafassumana ta'abbudana. Terimalah salat kami, qiraatul Quran kami, tahajud kami, qiyamul lail kami, i'tikaf kami, wa tammim taqsirana, sempurnakan segala kekurangan kami. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fi. Berikan kami rezeki yang berkah, berikan kami bisa berwakaf, berzakat, berinfak dan bersedekah. Allahumma jazil waqifina wal mutasaddiqin. Berikan balasan terbaik untuk saudara-saudara kami yang sudah berwakaf, berinfak, bersedekah untuk masjid al-ukhuwah ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.